Halo, selamat siang sahabat Merdeka. Selamat datang di live Ruang Finansial. Tema live kita pada siang hari ini yaitu fenomena maraknya endorse investasi ilegal. Halo semua, terima kasih yang sudah bergabung ya. Nah, tema kita ini menarik sekali ya. Dan narasumber kita pada siang hari ini yaitu perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi Ibu Maikrini Sutikno. Nah, teman-teman nih yang mau bertanya nih soal fenomena endorse investasi ilegal boleh banget nih, karena seperti yang kita ketahui ya, mulai banyak bermunculan influencer-influencer yang dia itu di endorse tapi investasinya itu ilegal ya teman-teman. Dan beberapa juga sudah ditangkap ya, bahkan juga afiliatornya. Saya menunggu Ibu Mike untuk join. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Halo semua. Saya tulis judulnya dulu ya teman-teman ya, untuk tema kita pada siang hari ini. Fenomena maraknya investasi ilegal. Endorse. Atau di sini ada teman-teman yang pernah jadi korban nih, maksudnya kalian jadi ikut tergiur gitu karena lihat postingan influencer terkait investasi ilegal itu. Boleh nih komen di sini ya, cerita-cerita atau bahkan sudah kerugian sampai jutaan rupiah, boleh teman-teman cerita di sini ya. Karena kalian investasi ternyata itu bodong. Oh, ini sudah request. Halo Ibu Rini, sudah bergabung di live IG ini ya, Ibu Maikrini. Nah, teman-teman yang mau bertanya kepada beliau dipersilahkan ya, karena ini temanya menarik sekali ya, khususnya anak muda nih. Kita jangan sampai FOMO nih, fear of missing out, atau ikut-ikutan aja nih karena takut. Karena investasi itu nggak bisa kalau ikut-ikutan. Halo Ibu. Halo. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Oke, apa kabar Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau sharing-sharing nih bersama merdeka.com nih. Oke, Ibu, sebelum kita mulai ya Bu, di sini saya Rifa Yusya nanti akan menanyakan juga pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya nih Bu. Jadi bukan pertanyaan dari saya saja. Nah, semua sahabat merdeka, terima kasih yang sudah join live Instagram kita pada siang hari ini ya. Teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Nah Ibu, saya ingin bertanya dulu nih Bu untuk awalan. Sebenarnya apa sih Bu yang menyebabkan fenomena maraknya endorse investasi ilegal nih Bu ya? Kan sampai sudah ditangkap-tangkapin juga afiliatornya ya Bu ya. Sisanya masih banyak nih yang belum nih Bu. Silahkan Bu. Kalau Penyebabnya. lihat demografi, ya, kalau lihat ini latar belakangnya ya, kenapa begitu marak, kenapa kok para endorser ini ditangkap dengan sukacita gitu oleh masyarakat Indonesia. Tapi masyarakat yang mana dulu nih? Ya, kalau untuk ngomong kita endorser itu kan berarti aktivitasnya berarti dilakukan secara digital dan online. Nah, siapa sih yang seringkali berkecimpung di situ? Ya, netizen 21, netizen 62 ya. Plus 62. Netizen plus 62 itu yang usianya itu mungkin berada di demografi milenial dan generasi Z ya. Nah, kalau lihat demografi penduduk Indonesia itu memang banyak usia produktif. Jadi kalau usia produktif itu ya memang milenial sama
si generasi Z ini. Itu memang lagi apa ya, lagi pengen taunya tinggi gitu, lagi pengen coba-coba, baru lulus kuliah, baru dapat duit ya, atau keluarga muda, para eksekutif muda ya. Kebetulan juga selama masa pandemi ini juga kita lebih banyak punya waktu di rumah. Ya, gitu. Jadi lebih banyak juga punya banyak waktu untuk browsing. Jadi ada hal-hal yang memang selama pandemi itu terutama literasi digital ya, berapa lama atau berapa banyak kita berinteraksi secara digital pada demografi usia ini juga meningkat, dan itulah yang kemudian meningkatkan pertumbuhan single investor identification atau SID. Artinya apa? Orang yang join investasi itu, terutama di investasi pasar modal, itu memang semakin meningkat pada usia ini. Nah, ya, hal itu dimanfaatkan oleh perusahaan yang menjual produk investasi ya untuk mempromosikan produk mereka melalui para endorser. Nah, endorser ini juga memanfaatkan netizen 62 yang memang sangat aktif di sosial media ya, aktif secara online, dan mereka juga memiliki apa ya, bahasa yang sama lah gitu. Jadi semacam kayak nyambung banget gitu dengan demografi usia ini. Ya, udah gitu juga memamerkan kesuksesan yang dia dapatkan dari aktivitas kegiatan investasinya, dari produk investasi yang dia endorse. Nah, makanya hal itu yang membuat kenapa investasi para endorser ini yang ditawarkan, produk investasi yang ditawarkan endorser ini memang disambut dengan sangat meriah gitu oleh golongan masyarakat Indonesia yang memang sasarannya di kalangan milenial dan generasi Z. Oke, baik Bu. Nah, Bu, kalau berarti ngaruh ya Bu ya, penyebab mengapa juga investasi ilegal itu mereka endorse-nya influencer-influencer yang bisa dibilang Gen Z atau milenial ya Bu ya. Atau bisa Ibu jelaskan nggak Bu, mengapa sih yang dipilih artis-artis atau influencer yang bahkan dia tuh nggak paham gitu Bu tentang keuangan, tentang finansial gitu Bu, tapi so-soan gitu, maksudnya ngasih financial education. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Bu? Oh, ini udah business wise ya. Business wise itu artinya begini, kenapa sih endorser yang dipilih? Ini alasannya bisnis kok. Kalau dari perusahaan penjual produk investasinya ya, pertama gini, Anda perhatikan nggak kalau selama perusahaan-perusahaan ini sekarang tidak lagi dia mengandalkan untuk mempromosikan produknya lewat iklan. Misalnya kalau di secara digital itu ada link banner gitu ya. Ya. Gitu. Karena apa? Karena kita sebagai konsumen juga kita punya hak untuk memblock up. Jadi nggak mau ngelihat itu iklan gitu. Kan makin susah jualan. Tapi kalau seseorang yang kita follow kan gitu. Seseorang yang kita follow gitu, endorser lah intinya, atau selebriti siapa gitu kita follow gitu. Dia ngomong apa kan kita ikut gitu. Ya kan? Nah, jadilah perusahaan manajer investasi ini perusahaan penjual produk investasi lah ya. Mereka itu kemudian memanfaatkan para selebriti endorser ya, para influencer ya. Para influencer ini berarti orang yang punya follower banyak dan punya pengaruh kuat kepada followernya. Apa aja yang mereka tawarkan itu dipercaya, diyakini, bahkan kita kalau ngikutin dia itu ada semacam apa ya, pride gitu, bangga. Udah percaya ya, yakin, lalu bangga. Nah, 3 itu kombinasinya ya. Yang dilihat oleh perusahaan manajer investasi. Jadi mengapa influencer ini yang dipilih? Karena dia milihnya juga nggak sembarangan, tentunya pada target usianya ya yang sudah dipilih. Betul. Dan kemudian ini alasan bisnisnya. Pakai jasa influencer itu lebih murah kok daripada pasang billboard. Ya, udah lebih tepat sasaran, spesifik marketnya. Jadi kita sebagai konsumen itu intinya perlu hati-hati lah gitu. Tidak semua, kita boleh kagum, boleh follow gitu untuk ngikutin tren follow seseorang gitu. Tapi tidak semua yang ditawarkan itu harus Anda telan mentah-mentah ya. Anda harus lebih selektif. Oke, baik. Nah, Ibu, seperti yang kita ketahui ya Bu, dari pemerintah sendiri kan sudah berupaya ya Bu ya untuk ngeblok gitu situs-situs yang ternyata disambungkan ke investasi ilegal, ternyata judi online gitu Bu, atau juga para influencer ini sudah dianjurkan lah ya Bu supaya tidak seperti itu. Nah, tapi makin marah nih tetap ada Bu. Apakah kita bisa bilang ini suatu kegagalan atau sebenarnya apa yang salah sih Bu dari
fenomena ini gitu, Bu? Ya, para kriminalnya mau makin canggih. Okay. Ya, makin canggih. Makin canggih lagi pula begini. Kalau kita soal ngomong sosial media ya, yang banyak memang atau semua orang bisa buka website. Ya, bukan buka website, bisa membangun sebuah website, membangun toko online ya, bisa menawarkan sesuatu secara digital ya, baik ilegal maupun legal ya. Kalau ketahuan belakangan ya itu untungnya dia, tapi kalau dia ketahuan dari depan ya dia mungkin kurang pinter lah kejahatannya begitu ya. Intinya kejahatan di dunia digital itu memang dia makin mudah dan makin apa ya, makin scale up. Scale up itu dapat menjangkau wilayah yang jauh lebih luas gitu. Jadi kalau Anda melakukan kejahatan kerah putih gitu ya, kejahatan finansial secara digital, itu dia punya magnitude gitu ya. Magnitude itu apa ya, besarannya gitu, scale-nya ya, itu memang menjadi berkali lipat gitu ya. Kali lipat dan jadi makin canggih karena mereka para orang yang kriminal ini juga memanfaatkan data, dapat menganalisa perilaku konsumen di sini, yang pengen cepat kaya tapi nggak mau susah gitu ya, yang pengen dapat untung cepat gitu tapi tidak memikirkan risikonya. Itu memang menjadi apa ya, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh si para orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sudah bekerja sama dengan berbagai kementerian ya, kementerian dan juga berbagai asosiasi di seputar investasi. Ya. Kemudian memang kalau begitu perlu dicari, saya nggak bilang ini kegagalan, tapi adalah sebuah proses pendewasaan juga, karena pada dasarnya memang sudah disosialisasikan kalau kita menerima tawaran investasi, maka yang nomor satu kita harus cek terlebih dahulu apanya, legalitasnya ya. Kan ada tuh nomor teleponnya, nomor WA-nya, Satgas Waspada Investasi. Jadi sebelum ada mengatakan ya, ada cek dulu. Itu yang pagar yang pertama. Itu aja nggak lulus, nggak ada datanya, nggak ada izinnya, ya jangan kita ikut-ikutan. Oke, benar, setuju ya Bu ya. Apalagi sekarang juga Pak Tongam bahkan Ketua Satgas Investasinya aktif ya Bu di medsos ya. Mungkin bisa tanya langsung gitu ya Bu, cek-cek medsosnya, mana nih yang perusahaannya ilegal dan benar-benar dapat izin gitu ya Bu ya. Oh, ditambah mengcounter sekarang influencernya harus di-hire barangkali oleh kementerian, oleh OJK untuk mengcounter investasi bodong. Jangan investasi bodong misalnya. Oke, baik. Berarti itu salah satu saran ya Bu ya dari Ibu ya. Baik Bu. Nah Bu, ada nggak sih Bu saran-saran lagi untuk pemerintah Bu supaya ini maraknya fenomena endorse investasi bodong ini bisa ditekan Bu? Selain yang tadi sudah Ibu sebutkan. Saya kira perlu banyak melakukan terobosan di bidang pengawasan kalau begitu ya. Kemudian juga ada intervensi sosial yang bisa mendorong perilaku investasi yang lebih hati-hati oleh masyarakat. Dan itu perlu dilakukan dalam skala nasional ya, di mana orang itu jadi kalau ada istilahnya itu social engineering, rekayasa sosial. Dan ini memang sudah merupakan suatu kewajiban dari government ya, tapi juga menjadi harus juga diikuti oleh kita bersama gitu. Ya contohnya misalnya begini, ini hanya usul saja ya, misalnya suatu terobosannya bagaimana supaya orang itu tingkat keikutsertaannya dalam investasi bodong itu menjadi jauh lebih berkurang. Contohnya diadakan sebuah terobosan inovasi digital gitu ya untuk melakukan aktivitas investasi secara otomatis secara cashless melalui rekening di banknya misalnya ya, atau dari e-walletnya ya, sehingga orang ketika berinvestasi itu melalui e-walletnya atau secara digital melalui rekening banknya itu ya, itu kemudian disaring ya, yang jika tidak ada di dalam daftar rekening banknya atau di daftar e-walletnya ya, itu berarti ilegal gitu, belum diawasi oleh OJK. Jadi kan otomatis, misalnya saja ya, itu tentu perlu kolaborasi antara pemerintah ya, kemudian juga startup misalnya, kemudian juga para pelaku usaha jasa keuangan untuk apa? Untuk mendorong masyarakat menjadi lebih memiliki perilaku kebiasaan yang aman dalam berinvestasi.
Oke, baik, baik. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, Ibu, lalu seperti yang kita ketahui ya, Bu, sekarang juga marak nih arisan online, Bu, di kalangan influencer terus nge-guide followersnya gitu, Bu, arisan online. Nah, terus ada yang bilang, oh ini sekalian juga nabung, pokoknya pasti untung lah, nggak akan rugi, kayak gitu-gitu, Bu. Nah, itu kan ada beberapa yang menelan korban, Bu. Nah, ini bagaimana, Bu, supaya arisan online ini tidak menekan korban lagi, Bu? Ya, tentu perlu diberantas, tapi masyarakat yang mendapatkan penawaran arisan online kan udah tahu sebenarnya Iya. harus cek dulu ke OJK ya. Jadi biarpun jangan mudah teriming-imingi karena itu adalah teman kita atau karena dia adalah seorang selebriti yang Iya. kemudian mengaku bahwa dari kegiatan arisan online-nya dia dapat mobil mewah baru misalnya ya. Atau jika suatu tokoh agama tertentu yang mengatakan bahwa arisan ini adalah untuk kemaslahatan umat misalnya. Atau barangkali seorang pejabat pemerintah atau seorang apa ya, mungkin seorang yang tokoh yang misalnya cendekia lah misalnya begitu ya, ngomong begitu. Intinya gampang kok buat kita yang awam. Kita mungkin juga nggak perlu harus mikir terlalu ribet gitu ya, bagaimana menganalisa. Soalnya apalagi berumah tangga, belum masak, belum beresin rumah begitu ya. Sementara arisan online dengan ibu-ibu yang lain udah pada ikut semua. Kita cek dulu dong ke OJK ya. Kita WhatsApp Nomornya ya. tadi Nanti ya. kan dapat. Iya, tolong dicekin dong arisan online ini terdaftar nggak? Kalau nggak terdaftar nggak ikut, maaf ya gitu. Saya berteman aja tapi nggak ikut arisan online-nya. Oke, baik Bu. Berarti caranya untuk mengenali tadi dicek ke nomor WhatsApp-nya itu yang tertera di OJK, atau kalau misalkan apalagi sekarang kripto dan NFT itu bisa ke Bapepti gitu ya Bu ya. Betul, betul Betul, betul. sekali ya. Oke, oke. Ya, jadi pokoknya kalau bagi kita yang awam, kita yang pertama langkah yang paling ampuh ya memang cek legalitasnya ya, dan memang keterampilan kita dalam menganalisa apakah investasi bodong misalnya, kita pahami mekanismenya. Nah itu memang memerlukan kita meningkatkan pengetahuan kita itu secara bertahap. Tapi paling tidak nomor satu cek dulu legalitasnya. Oke, 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 dicek legalitas. Nah, Bu, saran Ibu nih sebagai perencana keuangan juga untuk apalagi anak muda di sini, mungkin banyak teman-teman ya Bu ya yang mau investasi gitu Bu. Pertama misalnya step 1, 2, or 3-nya adalah Bu, sebelum kita mau investasi, apa sih Bu yang harus dilakukan? Mungkin Ibu bisa kasih tips nih ke teman-teman supaya tadi tidak terjerumus ke investasi bodong atau bahkan kita tidak rugi gitu, karena kan siapa yang mau rugi ya Bu ya, tapi kan banyak teman-teman yang pengen cepet kaya ya, seperti kita ketahui ya Bu ya, pengen return-nya tinggi padahal risknya juga tinggi. Nah silahkan Bu. Jadi saya paham lah teman-teman yang masih muda-muda ini ya, saya bahkan mendorong memang agar giat dalam berinvestasi untuk mempersiapkan masa depan Anda. Nah karena itu mempersiapkan masa depan itu kan sebenarnya bagian dari investasi ya. Menjadi tujuan dari investasi itu sendiri, bukan sekedar mendapatkan untung begitu. Sehingga bagi teman-teman yang masih muda ini, kalau berinvestasi itu kita harus tentukan tujuan kita terlebih dahulu. Investasi ini kita tujuannya mau apa dulu ya. Sehingga kalau kita sudah tahu mau apanya, kita akan jauh lebih mudah menentukan produk investasi yang cocok apa. Loh, kenapa harus menentukan produk investasinya apa yang cocok? Kan yang penting untung, tidak begitu. Ya? Karena yang namanya investasi itu, dia pasti ada risikonya. Nah, risikonya dapat diminimalisir jika Anda tahu berapa lama jangka waktu yang Anda butuhkan untuk Anda mencapai target investasi tersebut. Semakin lama jangka waktunya, Anda boleh pilih produk investasi yang memang dia memberikan keuntungan tinggi. Kalau jangka waktunya semakin pendek, tujuan investasinya itu duitnya mau dipakai bentar lagi, misalnya setahun lagi. Investasinya secara konservatif aja ya. Nah, kemudian juga investasi ini harus diversifikasi. Nah, saya paham misalnya Anda, lagi kepengen tahu tentang kripto gitu ya. Pengen tahu misalnya ada suatu jenis investasi yang kayaknya kok teman-teman pada ikut gitu dan Anda tuh kepo banget. Ya. Nah kalau begitu begini, jadi kalau Anda benar-benar pengen tahu, maka tujuannya adalah sekedar pengen tahu aja gitu. Jadi misalnya Anda pengen tahu, jadi Anda belajar di situ ya. Anda alokasikan buat apa? Alokasikan duitnya untuk belajar investasi itu, pengen tahu apa sih gitu. Syukur-syukur dia bisa kita membuka
akun gratis di situ, sehingga kita bisa tahu dalam-dalamnya seperti apa dan bisa kita memberikan kesimpulan ini masuk akal atau enggak sih dengan keuntungan yang ditawarkan gitu ya, sebelum benar-benar kita menanamkan uang kita. Jadi ada memang uang yang dialokasikan untuk belajar ya, jumlahnya kecil sekali, untuk tahu terlebih dahulu, untuk membantu kita lebih biasa menganalisa apakah suatu penawaran bodong atau tidak. Oke, baik Ibu. Ibu, nah kalau kita balik lagi nih Bu, terkait influencer tadi. Nah, Bu, kalau misalnya kita, seperti yang kita ketahui ya Bu, tadi Ibu juga sudah mengatakan, misalnya kita followers artis A, kita suka banget nih Bu, ngefans. Apapun yang dia omongin, yang dia lakuin, kan kita ikutin karena tadi kita percaya dan ada pride ya Bu, bangga ya Bu ya. Nah, kalau untuk teman-teman nih Bu, yang memang sudah tahu gitu, sudah mengerti, oh ini nggak benar nih, apa sih Bu yang harus dilakukan dia Bu? Ibu mungkin bisa kasih saran Bu kepada teman-teman yang memang sudah ngerti tapi pengen ngelaporin juga males, pasti nanti nggak diusut kayak gitu-gitu Bu. Nah silahkan Bu, boleh. Sebagai warga negara kita punya tanggung jawab ya untuk melaporkan ya. Juga maksudnya sebagai anggota masyarakat yang baik kita punya tanggung jawab moral. Jadi istilahnya itu programnya namanya whistleblower gitu. Jadi kalau ada apa-apa priwit gitu ya. Jadi raising awareness itu artinya kita membangkitkan kesadaran ya. Membangkitkan kesadaran juga kepada masyarakat ya. Kemudian juga jangan hanya misalnya kita taruh di sosial media karena nanti takutnya kita dianggap bicara sembarangan. Tapi biasakan kalau kita mau raising awareness dan melaporkan hal-hal yang menurut Anda janggal, itu ikuti jalur hukumnya yang benar. Dan untuk itu protokolnya kan sudah disediakan oleh OJK, ya, bagaimana cara kita melaporkan jika Anda curiga pada suatu penawaran investasi yang diikuti oleh teman-teman Anda dan Anda merasa itu tidak benar. Oke, baik-baik. Karena banyak juga ya yang dia melaporkan, malah dilaporkan balik atas pencemaran nama baik, Bu. Salah satu ya, afiliatornya, tapi sekarang sudah ditangkap syukurnya ya Bu ya. Sebelumnya kan dia dilaporin, terus malah yang dilaporin balik nih Bu. Mungkin banyak teman-teman yang takut kayak gitu ya Bu ya. Apakah perlu Bu, maksudnya ada dari pemerintah menguatkan perlindungan untuk para pelapor Bu, atau bagaimana Bu? Ya, betul. Nah, berarti harus ada prosedur yang memang disosialisasikan oleh pemerintah atau otoritas yang berlaku di dalam industri yang bersangkutan ya, mengenai cara pelaporan, data-data apa yang dibutuhkan, bukti-bukti. Karena kalau tidak, memang bisa ada undang-undang ITE kan. Jadi memang kita harus sesuai dengan faktanya. Ya, sesuai dengan faktanya, ya berarti memang membutuhkan panduan sebenarnya masyarakat ini, bagaimana cara melapor yang benar, dan itu harus disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Dan kemudian ada jaminan dari pemerintah jika sudah melakukan secara prosedur yang benar, ya. Kemudian misalnya apalah prosedurnya, ada saksi atau apa, jangan takut karena ada perlindungan hukum, karena niatnya kan memang untuk mengatasi investasi bodong. Oke, baik. Jadi sama-sama melindungi ya Bu dan juga menjaga ya Bu ya. Siap, sebagai warga negara. Baik, baik. Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sudah sharing-sharing bersama Merdeka.com siang hari ini Bu. Semoga bermanfaat. Sebenarnya ini bermanfaat sekali sih Bu. Untuk teman-teman semoga bermanfaat ya. Kita sharing-sharing pada siang hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Rifa. Iya Ibu, boleh Bu kalau ada kalimat terakhir yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman, silahkan Bu, boleh. Ya, jadi ya, teman-teman di merdeka.com dan para pembaca ya, jadi untuk investasi itu sebenarnya tidak perlu Anda takuti ya. Anda sebelum berinvestasi itu memang perlu melakukannya secara metode yang benar ya. Tadi sedikit saya sampaikan bahwa investasi pertama tujuannya terlebih dahulu, kemudian harus juga ada alokasi untuk belajar ya jika Anda memang belum punya begitu banyak pengalaman investasi ya. Jadi memang betul-betul dialokasikan ada budgetnya untuk investasi ya, sehingga tidak semua uang Anda cemplungkan di situ. Nah, di situ memang membutuhkan keterampilan Anda untuk bisa mendiversifikasi produk investasi apa saja yang cocok dengan tujuan keuangan Anda. Nah,
ikuti terus live IG-nya dari merdeka.com ya, terutama di ruang finansial ini. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, teman-teman dicatat ya tadi ya, note terakhir nih dari Bu Mike. Nah, terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya. Saya Rifa Yusya pamit undur diri. Sampai jumpa semua. Terima kasih Bu. Terima kasih.